Malam itu, desa Karangjati tampak sunyi. Angin yang biasanya bertiup pelan, malam ini terasa dingin menusuk tulang. Fani, gadis berusia 22 tahun, duduk termenung di tepi ranjang kayu. Matanya sembab. Suara orang mengaji dari rumah tetangga terdengar lirih, mengiringi isak tangis keluarga yang baru saja kehilangan sosok terpenting, ibunya. Ibunya, Sulastri, wafat dengan cara yang terbilang aneh. Tidak ada sakit panjang, tidak pula kecelakaan. Hanya sehari sebelumnya, beliau masih bugar, bahkan sempat memasak sayur lodeh untuk makan siang. Namun malamnya, beliau mendadak sesak napas dan pingsan. Tak sampai 1 jam, beliau menghembuskan napas terakhir. Wajahnya saat meninggal bukanlah wajah damai yang biasa orang lihat, ada gurat ketakutan di sana. Sejak malam itu, rumah mereka seperti kehilangan cahaya. Ayah Fani, yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, lebih banyak termenung. Kakak Fani, Rudi, berusaha menguatkan semua, tapi matanya sering merah menahan tangis. Fani sendiri, meski berusaha tegar, merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. 3 hari setelah pemakaman, gangguan mulai muncul. Awalnya hanya suara langkah kaki di dapur tengah malam. Saat diperiksa, tidak ada siapapun. Lalu bau melati yang sangat menyengat sering tercium di kamar ibunya. Anehnya, bau itu selalu muncul ketika menjelang jam 2 dini hari. Fani mulai merasa ada yang mengawasinya. Pernah, saat ia bangun tengah malam untuk mengambil air, ia melihat bayangan seorang wanita duduk di kursi ruang tamu, rambutnya tergerai, wajahnya tidak terlihat jelas. Bayangan itu menoleh ke arahnya, lalu menghilang begitu saja. Rudi pun mulai mengeluh sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ibu mereka datang sambil berkata, "Ayo ikut, Nak. Ibu sudah menunggu. Kita akan bahagia, kita punya segalanya." Awalnya mereka menganggap itu hanya bunga tidur akibat rindu. Namun, gangguan semakin nyata. Peralatan dapur jatuh sendiri, suara ketukan di jendela, bahkan suara lirih memanggil nama mereka dari pekarangan belakang. Suatu malam, seorang ustaz desa datang ke rumah. Ia mengaku mendapat firasat aneh saat melintas. Setelah berbincang, ustaz itu meminta izin untuk melihat kamar ibu Fani. Ia menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah lemari. Isinya benda-benda yang membuat bulu kuduk berdiri, kain hitam berbau anyir, beberapa koin kuno, rambut yang diikat, dan sepotong kertas bertuliskan aksara Jawa kuno yang sudah menguning. Wajah ustaz itu berubah tegang. "Kalian harus tahu, almarhumah ibumu pernah terikat perjanjian pesugihan. Dia memanggil sesuatu dari alam lain untuk mendapatkan kekayaan, tapi itu ada tumbalnya. Saat ia meninggal, sesuatu itu datang menagih." Ayah Fani terkejut dan jatuh terduduk. Rupanya, rahasia ini tidak pernah diceritakan ibu mereka. Selama ini, usaha warung kelontong yang tiba-tiba ramai, rumah yang cepat selesai dibangun, dan rezeki berlimpah, ternyata bukan semata hasil kerja keras. Sejak malam itu, gangguan semakin menjadi. Fani mulai sering mendengar suara ibunya di telinganya saat ia hampir tertidur. "Nak, ikut ibu, nanti semua mudah. Uang, rumah, masa depanmu, semua ibu siapkan." Hatinya berguncang. Ia rindu ibunya, tapi di sisi lain, ada rasa takut yang tak terjelaskan. Ustaz berpesan agar mereka tidak menanggapi suara itu, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan menghindari rasa putus asa. Namun, makhluk dari perjanjian pesugihan itu tidak mudah menyerah. Mereka ingin mengambil apa yang sudah dijanjikan, dan itu termasuk nyawa. Sejak rahasia pesugihan itu terbongkar, malam-malam di rumah Fani berubah menjadi medan teror. Bukan lagi sekadar bau melati atau suara langkah kaki, tapi teror yang membuat mereka tak bisa tidur. Malam itu, Fani terlelap sambil memeluk Al-Quran kecil yang diberikan ustaz. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah rumah tua di tengah hutan. Udara dingin, kabut menutupi pandangan. Di tengah rumah itu, ibunya duduk sambil tersenyum, senyum yang aneh, terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Nak, lihat ini. Semua emas, semua harta, semua untukmu, asal kau mau tinggal bersama ibu." Tiba-tiba di belakang ibunya muncul sosok tinggi kurus, kulitnya hitam legam, matanya merah menyala. Tangannya memegang rantai yang terhubung ke kaki ibunya. Makhluk itu berbisik di telinga ibunya, lalu keduanya menatap Fani bersamaan. Fani terbangun dengan napas terengah.
Tapi saat ia membuka mata, ia masih berada di rumah itu. Emas-emas mengkilap di sekelilingnya, ibunya berdiri beberapa langkah di depan, tersenyum. Itu bukan mimpi, ia benar-benar di bawah. Saat ibunya melangkah mendekat, telinganya menangkap suara azan subuh dari masjid desa. Suara itu seperti menghancurkan kabut di sekelilingnya. Sosok ibunya menjerit, tubuhnya melengkung seperti terbakar, lalu semua menghilang. Fanny terbangun lagi, kali ini benar-benar di kamarnya, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di tangannya, Al-Quran kecil itu terbuka di surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Ia tersadar, doa dan perlindungan Allah adalah benteng satu-satunya. Tak hanya Fanny, kakaknya Rudi juga menjadi sasaran. Suatu sore, ia tiba-tiba muntah darah di depan rumah. Ayahnya panik, Ustaz segera dipanggil. Setelah dibacakan ruqyah, dari mulut Rudi keluar benda yang membuat semua yang melihat bergidik, paku berkarat dan gumpalan rambut. Ustaz menjelaskan, itu adalah kiriman teluh dari makhluk pesugihan agar Rudi lemah dan mudah dibujuk untuk menggantikan ibunya. Mereka ingin salah satu dari kalian meneruskan perjanjian. Jika kalian menolak, gangguan akan terus datang. Malam ketujuh setelah pemakaman, gangguan memuncak. Listrik rumah mati total, hanya cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Pintu rumah berderi terbuka sendiri. Bau melati bercampur anyir memenuhi ruangan. Di ruang tamu, sosok ibunya berdiri. Matanya berkaca-kaca, seolah benar-benar merindukan anak-anaknya. Nak, jangan biarkan semua yang ibu bangun hilang. Kalau kalian mau, kita bisa bersama lagi, selamanya. Tapi kali ini Fanny menguatkan hati. Ia dan keluarganya duduk bersimpuh, membaca Al-Fatihah, ayat kursi, dan Al-Ikhlas berulang-ulang. Suara bacaan itu membuat sosok ibunya berteriak, tubuhnya meleleh seperti lilin, lalu menghilang dalam asap hitam. Ustaz yang datang belakangan berkata, "Ingatlah, rezeki yang halal akan membawa berkah, tapi rezeki dari jalan setan akan menuntut nyawa. Kalian selamat karena memilih Allah, bukan harta." Pagi itu, suasana rumah Fanny terasa berat. Meski gangguan besar sudah mereda sejak malam terakhir, Ustaz berkata bahaya belum sepenuhnya hilang. Makhluk pesugihan sering meninggalkan jejak yang mengikat keluarga pada perjanjian, dan itu harus ditemukan serta dimusnahkan. Ustaz, bersama dua santri, datang membawa air ruqyah, garam, dan daun bidara. Mereka memulai dengan membaca surat Al-Baqarah dari awal hingga akhir, lalu berkeliling rumah sambil memercikan air ruqyah di setiap sudut. Saat mereka sampai di kamar almarhumah Sulastri, suasana langsung berubah dingin. Udara seolah lebih berat untuk dihirup. Ustaz memejamkan mata, lalu menunjuk ke arah loteng. Di atas sana, ada sesuatu yang disembunyikan. Rudi dan salah satu santri naik menggunakan tangga bambu. Tak lama, mereka turun membawa sebuah karung kain lusuh. Isinya membuat semua terdiam. Sebuah patung kecil berwajah menyeramkan, matanya merah menyala seperti batu rubi. Botol berisi cairan merah pekat. Buku catatan berisi nama-nama orang dan jumlah uang yang tertera di sampingnya. Ustaz menjelaskan bahwa buku itu adalah daftar tumbal yang harus diberikan makhluk pesugihan sebagai imbalan kekayaan. Beberapa nama di dalamnya adalah orang yang memang sudah meninggal misterius di desa itu. Allah Maha Penyayang. Jika kalian mau bertaubat, putuskan semua ini sekarang. Jangan pernah menoleh ke belakang, ujar Ustaz dengan tegas. Fanny menatap barang-barang itu sambil gemetar. Ia membayangkan ibunya, yang dulu dikenal baik hati, ternyata terjebak dalam godaan setan hingga tega melakukan ini demi kemewahan. Hatinya perih, tapi ia tahu harus merelakan semuanya. Prosesnya dimulai di halaman belakang rumah. Barang-barang pesugihan diletakkan di atas tanah yang sudah dilumuri garam dan daun bidara. Ustaz memimpin doa, membaca ayat-ayat ruqyah, lalu membakar barang-barang itu. Begitu patung kecil itu mulai terbakar, terdengar suara melengking dari arah pohon beringin di pinggir pekarangan. Angin kencang berhembus, api menyala lebih besar, dan beberapa ayam tetangga berkokok meski masih siang. Fanny memejamkan mata, menguatkan hati, sambil membaca la ilaha illallah berulang-ulang. Saat api padam, Ustaz berkata, "Insya Allah, ikatan itu sudah terputus. Tapi kalian harus terus memperbanyak ibadah, karena mereka bisa saja mencoba kembali." Sore harinya, Fanny bermimpi bertemu ibunya untuk terakhir kalinya. Kali ini, wajahnya damai,
tanpa senyum aneh, tanpa mata merah. "Nak, maafkan ibu. Ibu salah. Jaga dirimu, jangan ulangi langkah ibu." Fani terbangun dengan air mata mengalir. Ia tahu, meski ibunya telah pergi, dua anak yang salihah bisa menjadi penolong di alam sana. 3 hari setelah pembakaran barang-barang pesugihan, rumah Fani kembali terasa mencekam. Meski siang hari terlihat normal, menjelang maghrib hawa dingin menusuk tulang mulai merayap. Ayah Fani mengeluh sakit kepala hebat, Rudi sering melamun, dan Fani merasa seperti ada yang mengikutinya setiap ia keluar rumah. Malam keempat, saat keluarga sedang duduk di ruang tengah membaca Al-Quran bersama, tiba-tiba terdengar suara berat seperti seseorang berlari di atas genteng. Bukan satu orang, lebih seperti banyak kaki sekaligus. Tiba-tiba, duar. Genteng pecah, dan seekor makhluk hitam berbulu dengan mata merah menyala melompat turun ke halaman. Wujudnya mirip kera, tapi dengan tubuh setinggi manusia dan taring panjang. Makhluk itu berdiri di bawah lampu teras yang redup, menatap tajam ke arah jendela ruang tamu. Dari mulutnya keluar suara serak. "Kalian sudah mengambil milikku, sekarang gantinya nyawa." Fani panik, tapi ustaz yang kebetulan sedang menginap langsung mengambil air ruqyah dan memercikannya ke sekeliling rumah sambil membaca ayat kursi. Makhluk itu meraung keras, lalu menghilang dalam kabut hitam yang berputar seperti pusaran angin. Namun ustaz tahu, itu hanya awal. Mereka akan mencoba sampai kalian menyerah. Kalian harus kuat. Malam itu Fani tertidur sebentar, tapi kembali mendapatkan mimpi buruk. Kali ini, ia berada di sawah gelap dengan bulan merah di atas kepalanya. Dari kejauhan, ia melihat ibunya, tapi wajah ibunya setengah hancur, matanya kosong, dan darah menetes dari bibirnya. Ibunya berjalan mendekat, menyerahkan sebilah pisau berlumur darah. "Bunuh dia, nak, lalu semua akan kembali seperti dulu." Saat Fani menolak, tiba-tiba tanah di bawahnya retak, dan tangan-tangan hitam keluar dari dalam tanah, mencoba menariknya masuk. Ia berteriak membaca la haula wala quwata illa billah, dan langsung terbangun dengan keringat bercucuran. Subuh harinya, ayah Fani ditemukan pingsan di teras dengan bibir membiru. Setelah diruqyah, dari mulutnya keluar gumpalan tanah bercampur cacing hidup. Ustaz berkata itu adalah bentuk santet kiriman balasan, upaya terakhir untuk melemahkan keluarga. Ini tanda mereka benar-benar marah. Kita harus mengakhiri ini malam ini juga. Malam itu, desa Karangjati diguyur hujan deras. Langit gelap tanpa bintang, hanya gelegar petir sesekali yang membelah kesunyian. Ustaz sudah memutuskan, malam ini mereka akan mengakhiri semua teror dari makhluk pesugihan yang mengikat ibu Fani. Di ruang tengah, Fani, Rudi, dan ayahnya duduk melingkar bersama Ustaz dan 2 santri. Lilin kecil menyala, Al-Quran terbuka di tengah. Suara bacaan surat Al-Baqarah menggema di seluruh rumah. Tepat pukul 12 malam, angin dingin menerobos masuk meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Lalu terdengar suara gaduh dari dapur, piring pecah, sendok jatuh, dan suara langkah kaki berlari ke arah mereka. Tiba-tiba, dari pintu belakang, sosok makhluk hitam besar masuk, kali ini bersama beberapa sosok kecil berwajah pucat, matanya kosong. Mereka bergerak cepat, mencoba mendekati lingkaran doa. Ustaz berdiri, mengangkat tangannya, dan berseru lantang. "Bismillah. Kalian tak punya hak di rumah ini. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan kalian." Air ruqyah dipercikan ke arah makhluk itu. Terdengar suara mendesis keras, kulitnya mengelupas, dan ia mundur sambil meraung. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba sosok Ibu Fani muncul di sudut ruangan. Kali ini wajahnya bukan lagi menyeramkan, tapi tampak sedih. "Nak, lepaskan aku, tolong." Ustaz berkata lirih. "Dia terjebak. Kita harus bebaskan dengan doa." Fani menahan tangis, mengangkat tangannya, dan mulai membaca surat Yasin dengan suara bergetar. Rudi dan ayahnya ikut membaca. Suara bacaan itu semakin lama semakin kuat, seolah menembus dinding rumah. Makhluk-makhluk itu mulai berteriak. Dari tubuh mereka keluar asap hitam yang berputar-putar, lalu terdengar suara berat. "Kalian akan menyesal." Namun pusaran asap itu semakin mengecil, hingga akhirnya menghilang bersama suara petir yang menggelegar. Sosok Ibu Fani tersenyum tipis, lalu memudar seperti kabut pagi. Saat azan subuh berkumandang, hujan berhenti. Udara pagi terasa hangat,
dan rumah Fani untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu terasa damai. Ustaz berpesan, ingatlah, rezeki yang halal mungkin tak membuatmu kaya mendadak, tapi membawa keberkahan. Rezeki dari setan hanya akan memakan jiwa dan keluargamu. Fani menatap langit yang mulai memerah, air mata mengalir di pipinya. Ia berjanji dalam hati untuk selalu menjaga keluarganya tetap di jalan Allah, agar kesalahan masa lalu tak terulang lagi.